Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Warisa SPDI. Saya mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sambas, Kecamatan Sembaru, Kabupaten Sambas. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Dek 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5242111927. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi berjudul Sholat Fardu dalam Kondisi Tertentu dengan menggunakan metode Problem Basic Learning atau PBL, yaitu materi kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayyid ya Nabi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa bersama ya. Silakan dipimpin Alif. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Alif, silakan duduk ke tempatnya kembali. Baik, Ibu akan mengaksen kalian ya. Adimas, ya. Alif Fauzan, Aulia, Kalista, ya. Elza, Fadil Arif, Fristi, Mita, Mia, Muhammad Aditya, Naira, Nazila, Konita, Rian Muhammad Diwa, Ulia. Baik, semuanya hadir ya hari ini ya. Oke anak-anak. Nah, hari ini hari yang sangat cerah sekali. Apakah kalian sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu mau ngecek nih kesiapan belajarnya hari ini. Ibu lihat dulu ya. Yang laki-laki bajunya udah dimasukkan ke dalam semua? Iya, udah pintar, udah benar, udah bagus. Yang perempuan jilbabnya udah dirapikan? Sudah, oke. Baik anak-anak, Ibu punya ice breaking. Kita coba dulu ya, supaya pembelajaran kita lebih semangat. Ibu yang memberi instruksinya. Oke, siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, nah anak-anak coba perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ketentuan sholat dalam keadaan tertentu sehingga mewajibkan ibadah dijalankan secara istiqomah pada kondisi apapun dan dimanapun. Kira-kira ini membahas tentang apa? Tentang sholat. Iya, pinter. Oke, Ibu lanjutkan lagi.
Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jadi dalam keadaan tertentu nanti kalian akan paham. Kemudian yang kedua, mengetahui dalil sholat dalam kondisi tertentu yang telah dipraktekkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kondisi yang membolehkan sholat dilaksanakan secara khusus, yaitu sholat dengan duduk dan berbaring. Hari ini kita bahas dua dulu. Minggu depan kita bahas yang lainnya. Keempat, melakukan praktik membacakan rangkaian simulasi sholat dalam kondisi tertentu dengan tepat. Yang kelima, menunjukkan sikap toleransi dan empati terhadap kondisi orang lain. Ini yang akan kita capai ya. Jadi setelah kalian belajar, kalian paham, kalian mencapai tujuan pembelajaran ini. Oke? Oke, kita mulai. Simak baik-baik. Oke, sebelumnya Ibu mau minta bantuan. Silakan Alif. Sholat dalam keadaan tertentu. Pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu yaitu sholat dalam keadaan darurat. Seseorang tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun karena hukum sholat fardu adalah wajib. Iya, jadi sudah tahu ya, hukum sholat fardu adalah wajib. Oke, kita lanjut. Next. Silahkan Aditya. Sholat dalam keadaan darurat adalah salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat di keadaan yang darurat. Iya, di keadaan yang darurat. Kalau kalian pikir dalam keadaan darurat itu kira-kira apa? Ayo, sakit? Iya, pintar. Satu lagi, siapa? Dalam keadaan? Ayo. Perjalanan jauh. Oke, pintar semuanya. Kita lanjut lagi. Mia? Silakan Mia. Pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sholat fardu merupakan ibadah yang paling tinggi hajatnya dibanding ibadah-ibadah lainnya. Begitu tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagi seluruh umat Islam yang sudah balik di dalam kondisi apapun. Sholat adalah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi meskipun dalam kondisi sulit dan darurat. Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Nah, di sini ada kata-kata baligh. Apa itu baligh ya? Orang yang sudah dewasa, yang tahu membedakan baik dan buruk, benar dan salah, yaitu baligh ya. Oke, di sini ada dasar hukum pelaksanaan sholat dalam kondisi tertentu yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, praktek ini dapat dilihat dari turunnya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW untuk melakukan sholat dalam kondisi bertempur di jalan Allah atau yang diperbolehkan menurut ketentuan fikih. Nah, jadi anak-anak ini ada ketentuannya, jadi diperbolehkan ya. Nah, kita lihat terdapat di mana dia? Terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 102. Pada saat itu, nah ada yang mau bacakan enggak? Siapa? Silakan Elza, bacakan Elza. Artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatku, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat beserta dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lanjutkan. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin kamu agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Quran surah An-Nisa ayat 102. Ini hadisnya. Kemudian tata cara yang diperbolehkan berbeda dengan yang biasa dilakukan dalam kondisi normal. Kalau kita kondisi normal kita berdiri ya. Nah, berdiri tegak berarti badannya sehat. Tapi kalau tidak normal kita lihat keterangannya di sini. Silakan Konita. Tata cara yang diperbolehkan berbeda dengan yang biasa dilakukan dalam keadaan normal. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW ia bersabda, seorang yang sakit itu tidaklah salat dengan berdiri kalau bisa, kalau tidak
bisa, hendaklah dengan sujud. Ya. Kemudian kalau tidak bisa sujud, maka hendaklah cukup berisyarat dengan kepalanya dengan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Kemudian apabila ia tidak bisa sholat dengan duduk, maka hendaklah dia sholat dengan berbalik ke kanan dengan menghadap kiblat. Hendaklah dia sholat dengan terbentang dengan menghadapkan kedua kakinya ke arah kiblat. Iya. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Kalau tidak bisa duduk maka berbaring. Kalau tidak bisa berbaring maka terlentang. Iya, hari ini kita bahas duduk dan baring saja ya. Oke, next kita lanjut. Nah, Ibu ada pertanyaan. Sholat dalam keadaan tertentu. Apakah kita boleh sholat dalam keadaan darurat? Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, kira-kira kita boleh nggak sholat dalam keadaan darurat? Ya, tentu boleh. Kemudian lanjut lagi. Kapankah kita boleh melaksanakan sholat dalam keadaan darurat? Tadi sudah ada hadis, sudah ada dalilnya. Kapan? Sedang sakit. Iya, apalagi? Ayo. Perjalanan jauh. Terus apa lagi? Nah, ini jawabannya. Ketika sakit, naik kendaraan atau berperang. Karena tadi ada Quran surah An-Nisa ayat 102 yang menjelaskan tentang pada saat itu Nabi Muhammad sedang berperang. Ya, sudah dilihat tadi ya? Oke, bisa dicerna? Bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengerjakan sholat dalam keadaan sakit? Ini yang kita bahas. Oke, kita perhatikan di sini. Ayo kita bahas. Keadaan sakit, tata caranya ada dua. Tadi kata temennya, kalau airnya tidak ada bu. Nah, jadi ada dua. Yang pertama bisa menggunakan tayamum, yang kedua menggunakan wudhu. Tapi yang harus didahulukan wudhu atau tayamum? Wudhu, berarti wudhu dulu diutamakan. Kalau tidak bisa, maka barulah tayamum. Oke, kita lanjut. Tata cara bersuci bagi orang sakit, cara berwudu. Nih. Lanjut tadi Mita ya, sekarang Mia. Coba terbalik ya, ya enggak apa-apa. Oke, silakan. Tata cara bersuci bagi orang sakit. 1. Cara berwudu. Apabila orang sakit itu masih mampu menggunakan air, wudu dapat dilakukan sambil duduk di tempat tidak dengan dibantu perawatnya. Ya. Apabila sudah tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, orang sakit dapat diwudukan oleh orang lain. Oke, stop dulu. Nah, jadi kalau kita sudah tidak mampu untuk berwudu, maka kita boleh diwudukan oleh orang lain. Nah, karena kenapa? Karena tadi sholat itu adalah hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, silakan. Silakan, ayo kakak. Apabila orang sakit tidak sanggup menggunakan air dan dengan air kembali sebagai mengganti wudhu maupun ganti. Iya, sekarang ibu mau tanya kalau tayamum itu kira-kira alatnya apa ya? Ayo, alatnya apa? Debu. Kalau wudu itu apa? Air. Oke, ini dia tata cara sholat bagi orang sakit ada 3. Yang pertama, cara sholat dengan duduk. Ini ya, yang sakit ya. Yang sebenarnya ada 4, cuma satunya kan bukan sakit kalau berdiri, ya kan? Yang pertama, cara sholat dengan duduk. Kedua, cara sholat dengan berbaring atau tidur miring. Yang ketiga, cara sholat dengan telentang atau telentang, bujur kaku tubuhnya, tidak bergerak sama sekali. Ibu ada video ini harus kalian cermati baik-baik, kemudian kalian lihat, perhatikan video ini sebagai dasar nanti untuk tugas kalian setelah ini ya. Jadi saya akan berikan kalian tampilkan video, tolong dicermati dengan baik-baik. Oke, sampai sini kira-kira udah punya gambaran? Iya, paham ya? Paham. Mana suaranya nih? Paham nggak? Paham. Iya, jadi kita sudah menampilkan 2 video. Yang pertama tadi video tentang sholat duduk. Yang kedua video tentang sholat berbaring. Oke. Tapi atur posisi kelompoknya biar mudah untuk berdiskusi. Silahkan. Nanti ibu akan bagikan lembar kerja. Sudah siap ya dengan kelompoknya ya? Siap? Ya, oke. Ibu akan bagikan tugas kelompoknya. Tadi sudah ibu tampilkan 2 video. Sekarang tugas kalian adalah mengingat video yang sudah disampaikan tadi.
Coba kelompok 3. Iya. Kelompok 4. Iya. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Aplaus dulu untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi sholat duhur. Tentang sholat duhur. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Duduk tegak dan mengangkat kedua tangan. Rukuk menundukkan kedua badan ke depan. Tidak kembali juga dengan membaca doa tidak. Sujud menundukkan badan lebih dari rukuk. Duduk antara sujud, duduk tegak sambil menekan tangan paha. Tasyahud seperti duduk antara sujud sambil mengangkat jari duduk. Salam menolehkan kepala ke kanan dan kiri. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Oke. Nah, kalian sangat semangat sekali ya. Nah, siapa lagi yang mau maju kelompoknya? Silakan yang sudah siap. Kelompok 2. Silakan. Oke, terima kasih bagi kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, silahkan dikumpulkan tugasnya anak-anak. Ya. Nah, ya. Jadi supaya pembelajaran kita ini bermakna, kemudian membuahkan hasil, coba diingat-ingat lagi. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yaitu tentang, mari sama-sama kita baca. Orang sakit Karena sholat adalah yang agama dan merupakan ibadah yang penting. Meskipun sakit, sholat tetap dapat dilakukan sesuai kemampuan, seperti dengan posisi duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Sholat dalam keadaan sakit juga memberikan banyak manfaat, seperti mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati, dan mempercepat pemulihan. Alhamdulillah, semuanya sudah paham dan mengerti ya? Iya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri asesmen pengetahuan ya. Asesmen pengetahuan ini yaitu berupa pilihan ganda, yaitu sumatif ya. Silahkan dijawab secara jujur, dijawab berdasarkan belajar kalian tadi. Jadi tidak ada yang menyontek. Iya. Oke, udah selesai anak-anak? Oke, silahkan dikumpulkan. Temannya. Jadi, untuk pelajaran berikutnya, kita dengan materi sholat dalam keadaan tertentu juga, tetapi di atas kendaraan. Iya, paham ya? Oke. Nah, ini sudah selesai pembelajaran kita. Silahkan bukunya disimpan di dalam tas. Dirapikan dulu meja, kursinya. Sebelum akhir pembelajaran, marilah bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan duduk alif. Silahkan diistaidkan ketua kelas. Yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti